Assalamualaikum Pak Farid. Ya, waalaikumsalam Pak Putra. Mohon maaf terlambat Pak. Belum terlambat mulai. Oke Pak, ya Pak. Ya, kita malam ini sudah menjelang berakhir, ya. Karena satu kegiatan besok itu mungkin tidak ada tugas, mungkin input saran dari Bapak dalam rangka penguatan untuk seluruh materinya. Jadi karena saya lihat tadi besok itu juga ada kegiatan tadi dari Saprodinya juga sudah minta bagaimana dia bisa melaksanakan daringnya siang, silakan, ya kan. Dan kita tetap besok seperti ini juga, ya kan, hanya sekedar memberikan input penguatan di dalam perangkat pembelajaran secara keseluruhan. Nah, yang malam ini kita membicarakan masalah refleksi Bapak Ibu, ya, di refleksi gambaran secara umum sudah saya lihat seluruh tugasnya secara sampel, ya. Masih banyak ditemukan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, kan gitu ya. Artinya sesuai dengan kebijakan SE 14 2019 dan Permendikbud nomor 22 2016, ya kan? Jadi kalau saya tampilkan ini di sini Bapak Ibu, bisa dilihat Bapak Ibu, ya kan? Jadi itu saya tulis judulnya komentar umum, ya kan? Tentang apa yang Bapak kerjakan, kan gitu. Yang nama kita sekarang ini adalah refleksi, ya, refleksi. Jadi refleksi itu mencakup, ya kan, ini Pak, hasil Bapak membandingkan apa yang telah dilakukan, nah, terhadap apa yang seharusnya dilakukan, kan gitu Pak, ya. Jadi Bapak Ibu sudah bekerja, kan gitu, ya kan. Kemudian dibandingkan apa yang harus dilakukan. Jadi yang harus dilakukan itu ya mengikuti SE 14 2019 dan Permendikbud 22 2016, ya kan. Jadi kalau kita mulai dari perangkat pembelajaran RPP, tentu Bapak Ibu harus bisa memenuhi di pada SE 14 2019 bahwa RPP itu terdiri dari 3 komponen, dan tujuan pembelajaran, kegiatan belajar siswa, dan evaluasi. Ya, ini walaupun masih ada juga yang membuat model-model yang lama, kan gitu. Ya, di model yang lama itu kan itu yang diamanatkan oleh Permen Dikbud 22 2016, ya kan? Nah, SE itu kan melakukan pemisahan, cuma itu saja Bapak Ibu, dan melakukan pemisahan mana kegiatan guru, mana kegiatan siswa. Jadi kegiatan guru itu tertuang di dalam silabus seperti diamanatkan di dalam Permen 22 2016, ya. Karena di dalam proses pembelajaran itu dimulai dengan pembuatan silabus, ya. Dan di tahun itu juga tidak dikatakan promesnya nggak ada. Tapi kalau masalah analisis SKL itu ada dalam Permen Bapak Ibu, ya. Jadi promes itu salah satu alat bagaimana mengatur kelompok-kelompok KD itu agar tidak ada yang ketinggalan di dalam pembelajaran setiap semester. Dan artinya apa? Sama istilahnya menentukan jadwal kegiatan, dan melihat daripada minggu-minggu efektif, ya. Jadi artinya walaupun kementerian itu sudah merancang daripada
KD-KD-nya, ya, dengan jumlah yang ada, kira-kira 16 pasang, Bapak Ibu, ya kan? Nah, itu kita akan menyesuaikan dengan jadwalnya, agar 16 pasang itu bisa terlaksanakan. Maka dibuatlah namanya program semester atau program tahunan. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Ya kan? Jadi yang 16 pasang per tahun itu artinya kira-kira antara 8 atau 9 pasang KD dilaksanakan setiap satu semester. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi yang 8 atau 9 pasang itu berarti kira-kira minggunya yang efektifnya mana? Nah, kan itu artinya, ya nak? Karena setiap KD itu ada yang lebih dari 1 minggu pelaksanaannya. Kan sekarang ada yang sampai 3 minggu, kan gitu. Nah, itu disesuaikan, kan? Jangan sampai satu semester itu ada KD yang tidak tersampaikan. Satu gunanya promes. Jadi alat bantu sebenarnya. Jadi yang diamanatkan oleh undang-undang itu untuk kegiatan kita diatur di dalam silabus, ya kan? Kegiatan siswa diatur di dalam RPP. Nah, kemudian di dalam RPP itu sekedar mengingat Bapak agar bisa melakukan refleksi, ya kan? Ya, agar bisa melakukan refleksi, tentu di dalam silabus itu yang pertama Bapak sudah menentukan KD yang akan dipakai. Dan akan dipakai pada PL. Dan jadi kan ketemu lagi nanti misalnya ada yang menulis KD-nya 31 atau 41. Ya, 31 dan 41. Nah, itu artinya kan minggu pertama itu Bapak Ibu. Dan kita mengharapkan jangan itu ditemukan lagi kan gitu. Ya kan? Jadi kalau Bapak bisa memperkirakan sekitar Oktober kita tanggal berapa itu pelaksanaannya. Nah, sekarang di sekolah itu seminggu berapa? Nah, kira-kira tadi istilah Bapak Ibu. Dan tidak mungkin 31 dan 41. Ya kan? Nah, kemudian setelah Bapak menentukan KD, tentu Bapak Ibu menentukan IPK-nya. Ya kan? Jadi artinya saya pasang KD minimal 4 IPK. Dia memuatkan IPK faktual, prosedural, IPK faktual, konseptual, prosedural, dan keseluruhan. Ya kan? Jadi artinya refleksi itu mengingatkan itu, Pak. Oh, ini saya masih salah, ini sudah ada dan dipertahankan. Ya, mungkin di dalam rumusan tujuannya yang belum pas dan kita perbaiki. Jadi refleksi itu adalah mengemukakan sikap kejujuran kita, Pak. Jadi kalau orang tidak mau mengakui kesalahan, orang-orang itu tidak mau berkembang, Pak. Itu artinya. Jadi artinya apa perkara yang sudah Bapak kerjakan, ya kan, harus diperbaiki menurut panduan yang sudah ada. Kan? Jadi bukan mengatakan punya Bapak itu salah, enggak. Ya kan? Tetapi kebijakannya yang menuntut seperti itu. Itu aja persoalannya, Pak. Kan? Nanti misalnya kalau berubah pula, misalnya kebijakan, permennya berubah, ya belum tentu seperti yang saya ajar hari ini. Kan? Dan Bapak Ibu jangan pula menyalahkan saya. Ya kan? Pada saat peraturannya berubah, kan gitu. Itu lain lagi persoalannya, Pak. Kalau selagi permennya tidak berubah, ya kan? Kemudian ada perbaikan melalui SE, ya itu. Ya. Jadi kalau kita kembali ke silabus itu tadi, Pak, IPK itu Bapak yang menentukan. Ya kan? Jadi tadi juga sudah saya melihat Pak saksi misalnya artinya berkomentar peralatan sekolah tidak mendukung. Harusnya itu tidak boleh Bapak tulis, Pak. Ya kan? Guru itu harus bisa mengajar, ya kan? Dan itu tidak ada tuntutan alat seperti itu, Pak. Karena IPK itu kita yang menentukan. Dan kalau peralatannya belum mendukung, turunkan setingkat atau diakalin kalau ada peralatan yang lain. Nah, gitu, Pak. Jadi tidak ada pemaksaan, Pak. Dan mungkin Bapak ingin hal seperti itu, nanti kan diajukan di sekolah. Mudah-mudahan peralatan itu bisa dikabulkan. Nah, seperti itu, Pak. Kemudian IPK itu juga ditentukan oleh guru itu sendiri. Kalau melihat materinya terlalu berat, turunkan dulu. Dan sampai Bapak Ibu bisa menguasainya. Nah, seperti itu, Pak.
Ini mungkin pertama kali memegang mata pelajaran itu, terasa pelajaran itu sulit, ya dikasih aja kulit-kulitnya aja dulu. Tidak ada masalah, Pak. Kan? Setelah itu kan target minimal. Nah, mungkin pula kita mencapai target maksimal, karena batas maksimal itu tidak ada, Pak. Anak didik kita itu kan berkembang setiap saat, Pak. Dan jadi yang perlu diberikan itu adalah batas minimal. Nah, itu artinya. Nah, kedua, di dalam menentukan IPK, kita juga melihat karakteristik daripada siswa. Nah, katakan misalnya Bapak Ibu mampu untuk mengajar misalnya. Tapi si murid nak mampu untuk menerima, jangan dipaksakan, Pak. Dan gagal juga namanya. Ya, nah, itulah dikatakan kondisi IPK itu Bapak yang sangat berperan. Dan yang diatur oleh kementerian itu adalah bentuk-bentuknya, Pak. Ya, di dalam menyusunnya itu agar kita lebih mudah. Dan dikenalkan faktual, definisi apa yang mau kita ajarkan. Kira-kira begitu. Kemudian dikenalkan konseptual, bagian-bagian apa saja yang perlu diajarkan. Yang perlu, Pak. Bukan seluruhnya enggak. Yang perlu diajarkan. Ya kan, prosedural adalah langkah-langkah bagaimana yang faktual tadi bisa dipakai. Cuma itu aja, Pak. Ya kan? Kemudian keterampilan prosedural langkah-langkahnya. Kemudian keterampilan berdasarkan dari para prosedural dia bisa mengoperasikan. Dia sederhana saja, Pak. Yang sederhana caranya. Dia tidak perlu sulit Bapak ingatkan, karena dia sudah beberapa kali saya bilang ini pena, ini HP, kan gitu. Ya kan? Antara pena dengan pena itu kan berbeda, Pak. Jadi secara faktual juga berbeda pengertiannya. Nah, HP juga begitu. Lain merek, itu faktualnya berbeda, Pak. Ya, nah, seperti itu, Pak. Jadi artinya apa? Kita merefleksi, membandingkan dengan yang itu, Pak. Jadi sampai detik ini misalnya masih ada yang itu, Bapak tulis saja, ya kan. Di bidang ini saya sudah terpenuhi, di bidang yang lain belum, dan berupaya untuk meningkatkannya. Nah, itu aja, Pak. Tidak ada. Ini itu yang dikatakan refleksi, Pak. Jadi kalau saya sini kan, jadi artinya melalui refleksi timbul keinginan untuk mempertahankan atau melakukan penguatan kegiatannya telah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, jadi ini ada keinginan, Pak. Ditimbul keinginan untuk mempertahankan yang sudah baik, kemudian ya kan melakukan penguatan setiap kegiatan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau yang sudah baik itu, Pak, ditingkatkan, itu saja. Dan ditingkatkan. Seperti itu, Pak. Dan katakan misalnya PK-nya sudah baik. Nah, mungkin ditingkatkan. Dan dia tidak ada pemaksaan, Bapak Ibu. Dan kemudian dari IPK, dengan menghilangkan kata kerja, itulah materi ajar. Ya, misalnya menjelaskan definisi misalnya. Nah, dengan menghilangkan kata menjelaskan berarti definisi, Pak. Nah, itulah materi ajar. Ya kan? Jadi IPK itu juga menentukan daripada materi ajar. Jadi di dalam Bapak menyusun materi ajar itu nanti uraiannya sesuai dengan IPK. Dan minimal ada 4 bagian. Kan gitu, Bapak Ibu. Dan bagian penjelasan IPK faktual, penjelasan IPK konseptual, penjelasan IPK prosedural, dan prakteknya, IPK prakteknya. Selesai, Pak. Jadi tidak terlalu sulit kita membuat. Kan selama ini kan bercampur baur, Pak. Nggak bingung kita kan, mana yang faktual, mana yang kan bingung. Maka permen itu yang diaturnya, ditatanya. Ya, ditatanya agar kita bisa mendidik secara baik. Nah, ini itu Bapak Ibu, kan? Ya, ini agar kita bisa mendidik secara baik. Nah, kemudian dari sana, Pak, nah, dari apa? Materi ajar, baru kita menentukan, ya kan, model pembelajaran yang akan dipakai. Kira-kira apa yang pas? Kalau itu tidak ada ketentuannya, Pak. Dan tidak ada ketentuannya. Bapak mau pilih misalnya saintifik, boleh. Mau pakai project based learning juga boleh. Discovery juga boleh. Dan tergantung IPK yang Bapak buat. Dan tergantung materi ajarnya. Jadi
Itu yang dikatakan refleksi itu, ya kan? Kemudian pada bagian berikutnya, ya kan, kolom yang ke-6 itu pada silabus kan ada evaluasi. Jadi kita harus mencantumkan evaluasi itu sesuai dengan IPK-nya. Jadi buatlah rubrik evaluasi itu sesuai dengan IPK yang ada. Ya kan? Karena evaluasi itu tujuannya satu aja, Pak, mengukur IPK. Ya, mengukur IPK. Cuma itu. Ya, tercapai atau tidak. Ya, kalau ada ukur untuk menentukan mata pelajaran minggu yang akan datang. Kita yang harus mengulang atau siswa yang harus remedi. Ya, cuma itu aja, Pak. Ya kan, karena itu tujuannya. Ya, karena nilai rata-rata dari IPK itu adalah nilai KD. Rata-rata nilai KD itu adalah nilai mata pelajaran. Ya, jadi cara menentukan. Nah, kemudian setelah Bapak selesai menyelesaikan silabus, ya, yang berkaitan dengan kegiatan kita, baru kita masuk pada kegiatan siswa. Nah, yang kegiatan siswa itu yang mana? RPP, Pak. Yang RPP itu ya kegiatan siswa, ya kan? Jadi kegiatan siswa itu dimulai dengan tujuan yang terukur. Yang tujuan yang terukur. Jadi di dalam Permen 22 2016 itu memang seperti itu formulanya, Pak. Jadi formula membuat tujuan itu adalah A, B, C, D. Nah, ini nanti kalau Bapak ketemu misalnya perangkat Bapak belum disesuaikan, ya kan? Maka Bapak tulis saja di dalam form 34 itu nanti dan akan diperbaiki, selesai. Ya, ini tidak usah misalnya yang belum sesuai sudah bilang juga sesuai kan? Nah, ini kacau jadinya. Dan Bapak yang payah nantinya. Ya, jadi artinya itu form LK 34 itu lembar kegiatan 374 itu kan catatan untuk kita untuk memperbaiki sebelum Bapak Ibu turun ke lapangan PPL, ya kan? Jadi tujuan tadi kita kembali RPP bahwa tujuan itu ada 4 komponen cara menyusunnya, ya kan? Jadi ada audien atau aksen, behavior, tinggal menyalin dari apa? Dari bagian kolom 2 silabus, ya kan? Kemudian ada kriteria apa yang harus dijawabnya, ya kan? Atau apa yang harus dikerjakannya. Kemudian ada dikri berapa tingkat kelulusannya, kan gitu, Pak, ya kan? Jadi tingkat kelulusan itu Bapak Ibu, ya kan? Itu kan KKM, Pak. Yang tim KKM itu ditentukan oleh majelis apa istilahnya itu, majelis guru yang bidang studi yang bidang studi yang sama, itu artinya. Jadi kalau tidak ada misalnya majelis seperti itu, misalnya di tingkat kabupaten atau di kecamatan, hanya Bapak sendiri, maka Bapak sendiri membuat KKM itu jangan terlalu tinggi, ya, karena ada syarat KKM itu, Pak. Jadi syarat KKM itu ada 3 komponen. Yang pertama kompleksitas pengajaran, yang terdiri dari ya, model, media, evaluasi, dan manajemen kelas. Kalau Bapak sudah tahu misalnya di kelas Bapak itu nakal-nakal, ya kan, turun aja lah nilainya karena masih membutuhkan waktu untuk membina siswanya, kan gitu, Pak. Ya kan, suka ribut atau apa-apa kan gitu. Kemudian ada namanya satgas. Itu komponen KKM untuk menentukan nilai KKM tuh. Sarana ada sarana. Dan kalau belum lengkap, turunkan batas nilai KKM-nya. Nah, yang terakhir adalah INTA. INTA itu adalah siswanya, Pak. Kemampuan siswa atau karakteristik pada siswa. Nah, itu cara menentukan KKM. Gitu. Dan jadi bukan di teka-teka, Pak. Oh, saya KKM saya agar lebih keren bikin 80. Tidak pernah tercapai, Pak. Tidak pernah tercapai. Ya, karena KKM itu kalau tidak salah saya, standar minimalnya sekitar 65, Pak. Ya, 65. Jadi tahun ini mulai di 65, tahun berikutnya saya sudah mampu, naik sedikit, 70, kan gitu ya, Pak, ya. Sampai batas yang tertingginya, ya, kita lihat paling banyak ketemu itu 85. 85 itu sekolahnya sudah sangat maju sekali.
ya kan? Nah, jadi itu yang dikatakan dikri ini Pak, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi jangan sembarangan menetapkan KKM-nya, kan gitu. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran siswa, ya kegiatan guru itu cukup mencantumkan model pembelajaran yang akan digunakan. Dan kemudian peralatan, kemudian kegiatan siswa, yang terakhir sekali adalah evaluasi. Yang adalah evaluasi. Ya kan? Nah, jadi di dalam itu, karena kita bersifat yang TPACK itu minimal dicantumkan juga di dalam itu. Ya, artinya 3 unsur itu tadi itu adalah kan ada teknologi, penggunaan teknologinya, pertama pedagogiknya, kemudian knowledge-nya, pengetahuannya, yang terakhir adalah penerapan teknologi. Dan minimal dibunyikan juga teknologi yang ada di sana, kan gitu. Ya, nah, misalnya kalau kita untuk daring, misalnya evaluasi akan dilaksanakan melalui link ini. Nah, itu aja. Selesai. Ya kan? Ya Pak ya? Selesai itu. Nah, paham kalau itu? Kemudian refleksi di bidang bahan ajar. Nah, tentu kita menyesuaikan dengan IPK itu tadi. Jadi artinya ada uraian tentang IPK faktual, ada uraian tentang IPK konseptual, ada uraian tentang IPK prosedural, dan ada uraian tentang IPK metodologi. Itu aja dilihat, ya kan? Nah, di dalam itu juga Bapak masukkan unsur TP ACK itu, spek itu kan. Jadi bisa saja Bapak selipkan di dalam baris itu nanti, misalnya link YouTube untuk lebih jelas. Klik link ini, selesai Pak. Ya kan? Ini Pak tulis alamat linknya di sana. Berarti Bapak sudah menerapkan di dalam barang ajar itu yang namanya penggunaan teknologi. Nah, seperti itu Pak. Ya kan? Tidak sulit tuh kan. Ya mungkin Bapak misalnya sudah menulis materi ajar, ketemu buka-buka YouTube, wah ini sesuai untuk saya gitu. Ini itu alat bantu menjelaskan agar lebih jelas. Dia diselipkan aja link YouTube-nya. Ya. Dan saya buat modul untuk PPG ini juga seperti itu, Pak. Dan saya juga tim pembuatan modul, walaupun bukan untuk yang bagian PKI. Nah, memang itu disarankan betul, ya kan, untuk menggunakan TP ACK itu. Ya, ini itu saja, Pak. Ya kan? Nah, kemudian setelah Bapak membuat bahan ajar, dilihat medianya. Biasanya TKI itu sudah menggunakan medianya paling rendah adalah PowerPoint. Ya. PowerPoint itu artinya sudah menerapkan teknologi. Ya, nah, tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada bagian evaluasi. Di evaluasi itu kan ada 2, Pak. Pertama LKPD, kan, lembar kerja peserta didik. Jadi lembar kerja peserta didik ini, Pak, bisa digunakan di dalam kelas, bisa digunakan di luar kelas, ya kan? Jadi di dalam LKPD itu yang memuatnya itu adalah misalnya IPK pengetahuan dan IPK keterampilan. 2 itu isinya, Pak. Yang 2 itu isinya. Jadi menyangkut masalah materi yang sudah Bapak tulis tadi, yang berkaitan dengan ya kan IPK konseptual, pengetahuan maksudnya, kemudian IPK tentang keterampilan. Ya. Nah, bagaimana Bapak menerapkan misalnya di dalam LKPD itu ada unsur TPACK itu, ya kan? Jadi Bapak terapkan misalnya, Bapak bisa aja misalnya menampilkan sebuah video, ya kan? Nanti dari video itu, kalau untuk bagian IPK konseptualnya, silakan Bapak ajukan pertanyaannya. Jadi dia mengamati video, kemudian dia akan menjawab apa yang ada di dalam video, ya kan? Nah, kalau di dalam keterampilan, kemarin juga saya sampaikan, melalui video yang sama,
silahkan dia berinovasi untuk meniru video yang lain itu, tetapi video yang sudah ada itu, tapi Bapak Ibu yang memberikan topik yang baru. Jadi artinya bisa dia mengaplikasikannya. Ya, hanya itu saja Pak. Ya kan? Nah, kemudian yang berkaitan dengan hot di sana itu, ya kan? Ya mungkin di dalam pengetahuan itu. Jadi artinya sudah dia mengamati video itu, kita buatlah pertanyaannya yang mengandung hot itu tadi Pak. Jadi artinya jangan soal itu langsung bisa dijawab. Dia disuruh peserta didik kita itu untuk berpikir. Nah, kemarin kan sudah saya contohkan itu Pak. Mungkin masih ingat ya Pak ya. Jadi 6 tambah 3 kurang 2. Kan seperti itu Pak. Ya kan? Kemudian kan mudah kalau ditanyakan langsung. Ya 6 tambah 3, 9 kurang 2 kan 7. Tapi kalau dia buat seperti hot misalnya, kita bayangkan ya, seorang anak misalnya berdiri di pada rumput, kan bisa seperti itu Pak. Melihat ada 6 ekor hewan yang terdiri dari 4 ekor anjing dan 2 ekor tikus, 2 ekor kucing misalnya. Kemudian beberapa saat kemudian datang lagi 2 ekor kucing dan 1 ekor king misalnya, kambing misalnya. Terserah aja Pak ya. Ya kan? Nah, kemudian beberapa waktu selang waktu tertentu ya, ternyata kucing dan kambing meninggalkan padang rumput. Nah, sekarang berapa ekor binatang? Ya, berapa ekor jumlah binatang yang ada di padang rumput itu sekarang? Seperti itulah Pak. Itu yang diketahui Pak. Ya kan? Paham kan? Jadi dia berpikir itu. Yang dia itu adalah berpikir. Seperti itu Pak. Ya, ini dikatakan hot. Oke, nah ini itu yang terkait dengan AKPD Pak. Jadi itu pedoman kita Pak, yang seharus dibuat. Misalnya Bapak sudah berbuat, tapi belum menurut seharusnya diakui Pak. Dan ini Bapak harus mengakuinya. Jadi kalau kita kembali ke sini Pak, nah ya, nah ini yang kalau ya kan, yang sudah baik dipertahankan, ya, atau melakukan penguatan. Kemudian sebaliknya Pak, nah ini harus jujur Pak di sini. Kan Bapak harus jujur di sini Pak. Nah, ya kan? Gitu. Nah, jujur Pak itu yang kuning itu. Sebaliknya muncul kesadaran bahwa apa yang dilakukan ternyata belum sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, dan berusaha untuk melakukan perubahan agar siap dilakukan, harus berkomitmen pada apa yang seharusnya dilakukan. Jadi dilatih guru itu untuk tingkat kesadaran itu sebenarnya Pak. Ya kan? Jadi artinya kita ini kan ngajar kan belum tentu betul terus Pak. Ya kan? Kadang-kadang ada salah, kan gitu enggak? Yang salah itu kita saja jujur mengakui kesalahan itu, kemudian kita perbaiki. Itu sebenarnya Pak. Dan itu yang terkandung di dalam LMS ini, pengertian daripada refleksi itu. Jadi artinya bagaimana membuat seorang guru itu secara jujur, ya kan, apa yang sudah dikuasainya, apa yang belum, ya kan. Kemudian kalau ada yang salah dalam mengajar, cepat diperbaiki. Nah, jangan Bapak bertahan yang seperti itu, tidak bagus kok. Ya, karena yang salah itu akan turun ke generasi berikutnya. Ya kan? Nah, itu yang dikatakan refleksi itu Pak. Oke, nah kemudian ya kan, nah, ini diminta Bapak Ibu tuh silakan ya kan, Bapak Ibu itu menilai sendiri ya kan, terhadap apa yang telah dikemukakan dalam uraian refleksi. Apakah sudah memenuhi atau belum dari makna pengertian refleksi. Jika masih ada kesempatan, silakan lakukan perbaikan. Ya kan? Nah, sekarang kan saya juga sudah cek tadi itu. Nah, ya kan misalnya yang ini Bapak Ibu, misalnya stop. Dan yang formnya sama ya Bapak Ibu ya. Di form kegiatan sama Pak nanti. Ya enggak? Jadi artinya dalam refleksi itu kan ada dua tuh. Identifikasi masalah dan diskusi. Formnya sama-sama LK 34.
Dan itu POM-nya ya Bapak Ibu kan. Nah, ini dari POM itu kan kelihatan Bapak Ibu kan. Dari POM itu kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini POM refleksi mahasiswa misalnya. Dengan apa yang diperoleh saat mengikuti kegiatan review perangkat pembelajaran. Nah, Bapak tulis saja. Dan apa pengalaman yang didapatkan, ya kan? Jadi pertama diajar oleh instruktur bagaimana membuat perangkat pembelajaran itu sesuai dengan kebijakan, kan gitu. Namun ada beberapa bagian belum saya pahami dan saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Seperti itu kira-kira bunyi kalimatnya, Pak. Ini bukan mental ini semuanya sudah betul, bukan gitu, Pak. Ya nanti kan ketemu di bukti berkasnya nanti. Ternyata yang Bapak akui sudah sempurna itu banyak salahnya. Berarti kan berbohong namanya. Ya enggak, berarti guru sudah mulai berbohong. Kan itu Pak, itu tidak boleh. Dan itu tidak boleh, ya kan? Jadi ada kesempatan mengatakan akan diperbaiki. Selesai, Pak. Paham kan? Nah. Kemudian kalau kita lihat lagi yang kedua, Pak kan? Yang kedua, apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan review perangkat pembelajaran? Nah, itu Pak. Jadi apa yang menjadi apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan review pembelajaran? Ya kan? Jadi yang menjadi pembelajaran terbaik itu adalah, ya kan, Bapak akui aja, ya kan, bahwa kita mendapat banyak pengetahuan bagaimana membuat perangkat pembelajaran itu sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun belum sepenuhnya bisa terwujudkan, ya kan? Ya, nah, terutama di dalam pemahaman masing-masing komponen. Selesai Pak, dan berupaya untuk memperbaikinya. Nah, Bapak Ibu, ya kan? Jadi kalau saya lihat di sini kan, ini yang ya, ini kan nama saya kan tidak ada, ya kan? Tapi sambil direpel nih. Dia orang yang membuat mungkin ingat. Jadi tambah solusi dan pencapaian pembuatan perangkat pembelajaran. Ini saya juga bingung, Pak. Tambah solusi itu apa sih, Pak? Ya kan? Ini tambah solusi itu akan dilihat apa yang kurangnya. Jadi kalau Pak tidak pernah mengatakan apa yang kurangnya, kami instruktur ini kan juga tidak bisa menambah, Pak. Ya, maka kejujuran Bapak itulah yang perlu dikemukakan. Ya kan, itu yang perlu dilakukan. Ya kan, karena POM 34 nih Pak akan dipakai untuk materi terakhir besok Pak, penguatan. Ya, nah, penguatan. Jadi dari POM yang ini kami akan melihat apa lagi yang perlu diberikan. Dan pada kegiatan hari ke-8 itu kan penguatan Pak. Dan penguatan itu kan tidak ada tugas Pak. Ada tugas, cuma web mappingnya malam, ya kan, seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi POM yang ini belum ada sikap kejujurannya, ya penguatan itu kan tidak ada Pak. Kalau saya lihat misalnya sudah bagus seluruhnya, penguatan apa lagi yang mau disampaikan, ya kan? Akhirnya apa? Sampai di lapangan, Bapak mengalami beban yang cukup berat, kan gitu artinya. Dan kenapa? Karena ketidakjujuran saat mengikuti seperti ini, Pak, review seperti ini, Pak. Dan artinya kegiatan PPG ini. Ya, karena namanya PPG itu, Bapak akan sedang belajar, sedang diuji, kan gitu artinya. Ya kan? Katanya satu ujian, ya. Nah, kan gitu, Pak. Bapak sedang diuji. Dan mana tahu nanti ditanyakan refleksi itu apa? Nggak tahu kok. Dan refleksi sebentar itu kan melihat kejujuran seorang guru. Itu yang dilihat itu Pak, ya kan? Jadi kalau dia memang ingat ini tadi salah saya gitu, secepat mungkin kita untuk memperbaiki itu sebenarnya Pak. Dan ini sudah betul, ini mungkin tepat seperti saya tidak akan mengubahnya kok. Saya akan mempertahankan seperti itu karena ada keunggulan. Nah, itu Pak. Karena kemarin juga dikatakan bahwa cinta di dalam mode pembelajaran itu Pak sama Pak. Yang membedakan itu adalah strategi seorang guru di dalam menjalankan cinta. Itu aja. Itu berbeda masing-masing orang Pak. Kan berbeda masing-masing orang. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada
yang kita salut pada seorang guru, misalnya pintar mengajar, itu pintarnya dalam menentukan strategi, Pak. Ya, dalam menentukan strategi. Itu, Pak. Oke. Kemudian dilihat yang lain lagi, Bapak Ibu, kan? Apa saja kekurangan dari kegiatan review perangkat pembelajaran? Apa jujur aja, Pak? Kan, apa yang kurang? Sebutkan saja. Ya kan? Sebutkan aja apa yang kurang. Ya kan? Mungkin Bapak akan mengatakan, loh, kok nggak dari awal seperti ini diajarkan? Kan begitu. Ya kan? Kok lain lain instruktur, kok lain pula isinya? Itu kan input, Pak, untuk perbaikan sistem. Jadi kalau Bapak tidak pernah mengatakan seperti itu, ya artinya sistem ini akan berjalan seperti ini terus, Pak. Ya, mungkin suatu lembaga nanti, misalnya tingkat nasional akan melakukan ya penyegaran kembali ke dosennya dan pasilnya. Ya, walaupun kemarin itu sudah ada penyegarannya, itu lebih banyak difokuskan kepada bagaimana menggunakan LMS. Yang materinya tidak begitu banyak. Ya, saksi itu, Pak. Ya. Jadi lebih banyak memfokuskan pada kegiatan LMS dan pengalaman dia selama mengajar. Ya. Jadi Bapak tulis saja, Pak. Ya. Nah. Kemudian keempat, apa saja kekurangan dari kegiatan simulasi pasangan new model persisting? Nah, ini Pak, kekurangannya, Pak. Apa kurangannya, ya kan? Jadi artinya sekarang kan tidak ada tuntutan yang terlalu berat sekarang, Pak. Kan? Jadi ada zona hijau, ya kan, selama pandemi ini, ya kan, ada zona hijau, jaringan internet tidak ada, silakan tatap muka. Boleh. Tapi kalau daerahnya zona merah, ya kan, jaringan internetnya ada, silakan daring. Tapi kalau dia adalah zona merah, internetnya tidak ada, ya mengajarlah Bapak seperti mengajar sendiri. Tidak perlu pakai siswa, tidak perlu kan. Yang pentingnya adalah video pembelajarannya dihasilkan. Hanya itu aja, Pak. Ya, jadi tidak ada lagi alasannya. Oh, Pak, bikin daring itu video pembelajaran tidak mungkin menggunakan siswa, jaringannya tidak ada. Tidak usah pakai siswa kok. Bapak saja yang ngajak sendiri. Boleh. Kan boleh, ya kan? Oke. Jadi itu yang perlu, Pak. Ini tidak ada kendala lagi, Pak. Kan? Jadi tidak ada kendala dalam hal ini lagi. Ya kan? Jadi artinya persisting, apa kekurangan. Ya. Nah, jadi kekurangan di dalam simulasi persisting itu, ya kan? Dan kita sudah sampaikan, ya kan? Sebagian kegiatan guru itu kan tidak ditulis, Pak. Tapi ada di dalam permen. Bagaimana membuka pelajaran. Nah, kan gitu kan. Ada 5 poin. Itu sudah diatur standar minimalnya. Mau tambah silahkan. Tapi jangan dikurangi yang 5 itu. Nah, apa yang pertama sekali? Berkaitan dengan neuroscience, Pak. Ya kan? Bahwa kita harus menyiapkan peserta didik itu secara psikis dan fisik. Nah, itu awal itu. Ya, itu awal. Ini Bapak tanyakan sudah sarapan atau belum, kesehatan Anda bagaimana, gitu kan. Jadi kalau orang sehat, apapun yang akan kita sampaikan, akan lebih cepat menerima pengetahuan yang Bapak Ibu berikan. Nah, itu yang penting. Dan nah, yang kedua, memotivasi. Ya, memotivasi itu jangan lupa, Pak. Ya, dia memotivasi itu dapat artian bagaimana membuat seorang peserta didik tertarik dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi bagaimana caranya? Selalu Bapak mengkaitkan secara kontekstual. Jadi saya lihat komentar-komentar sebelumnya itu kontekstual aja nggak ngerti, Pak. Ya kan? Jadi kontekstual itu bukan sudah menggunakan dari enggak. Bagaimana Pak membayangkan materi yang akan Bapak ajarkan itu, inilah guna di dalam kehidupan masyarakat. Tapi itu, Pak. Kan katakan misal tampil kemarin itu, misalnya Bu Lucy, apa, misalnya ngajar Excel. Pada Excel itu kan pada ngitung uang nanti, kan itu artinya. Ya kan? Itu dikasih tahu. Maka dia menarik itu. Ya. Nah.
Jadi itu yang dikatakan kontekstual itu. Ya kan? Nah, kemudian di dalam kegiatan pertanian berikutnya itu kan, ya, nah, setelah memotivasi, nah baru kita bertanya Pak. Jangan dipaksakan materi Bapak itu enggak, diingatkan apa yang dia ketahui sebelumnya. Itu tujuannya Pak. Yang ketiga itu di dalam pembukaan, ya kan. Nah, yang keempat, nah, mulai kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Dan yang kelima baru kita menjelaskan bagian-bagian daripada TK yang mau diajarkan. Itu standar minimal Pak. Dan dimanapun kita berada itu standar minimal yang kita sampaikan pada saat membuka pelajaran. Dan itu tertulis di dalam permen Pak. Dan jadi tidak usah lagi saya tampilkan karena sudah sering saya tampilkan itu. Ya kan? Kemudian pada kegiatan inti sudah bergantung kepada sintak yang ada pada model yang Bapak pakai itu. Ya. Kemudian apalagi yang diatur oleh kebijakan itu dalam Permen 22 2016 itu. Ya pada bagian penutup Pak. Dan bagian penutup itu merupakan ya kan kondisi minimal yang perlu kita sampaikan. Paham kan? Itu artinya Pak teaching itu Pak. Jadi Pak akui aja misalnya seperti kemarin dalam saya membuka mungkin unsur kebijakan itu belum seluruhnya terlaksana secara baik kan itu Pak. Ya kan? Kemudian dari segi pengguna waktu, nggak usah seperti terburu-buru, Pak, santai aja ngajar itu. Ya, nanti kan ada PL, nanti kan orang lain juga akan mengamati, Pak, bukan guru pamong dan dosen pembimbing aja, yang lain juga akan mengamati. Kadang-kadang tuh ada sidak di Jakarta kadang-kadang, ya kan ada sidak dia ikut bergabung kan gitu. Iya Pak, santai aja ngajarnya, ya. Yang jelas dalam kepala Bapak itu jangan sampai lupa langkah-langkah yang sudah dipelajari. Itu aja. Ya kan? Ini yang penting Pak. Ya? Jadi perkirakan aja misalnya materi sekian lembar akan selesai selama 2 jam pelajaran. Ya? Jangan sempat gini. Dibuat materi terlalu banyak, nggak selesai Pak. Dibuat materinya sedikit, nggak tahu lagi dibicarakan. Ya? Nah, maka dikatakan penderitaan yang paling berat bagi seorang guru itu adalah tidak siap di depan kelas. Ini yang paling berat Pak. Yang lain tidak ada yang berat Pak. Maka sebelum kita tampil itu, maka kita sangat matang sekali Pak menyiapkan persiapan. Dan seperti kegiatan kita kemarin kan RTL-nya. Tapi kita akan berhubungan dengan sekolah tempat kita mengatakan. Kan itu artinya. Dan jadi dari yang lain sudah siap, tapi dari kita belum siap, ini kan bermasalah juga akhirnya Pak. Ya, jadi itu yang sangat penting Pak, ya kan? Yang masalah daripada ini, ya. Kekurangan yang ada di simulasi itu. Kemudian apa saja kelebihan kekuatan review perangkat pelajaran? Ya, Bapak tulis saja. Dan apa kelebihannya? Dan kelebihannya adalah kita mendapatkan masukan dari dosen atau dari guru pamong beserta masukan dari teman dalam rangka memperbaiki materi ajar Pak. Ya, jadi artinya apa? Jangan ukurannya betul sama Bapak, belum tentu betul sama orang lain. Kan itu aja ukurannya Pak. Ya, nah kita mengharapkan betul sama Bapak, benar sama Bapak, yang lain akan menganggap itu betul. Ya, kadang-kadang kan banyak seperti itu. Menurut dia sudah betul, tapi menurut orang lain belum. Nah, maka buatlah suatu, ya kan, yang terbaik itu dalam review sesuai dengan kebijakan. Nah, kebijakan itu artinya apa? Ukuran benar, Pak. Itulah ukuran benarnya. Ya, kenapa? Orang akan melihat dengan acuan yang sama. Jadi kalau kita menggunakan acuan yang berbeda, menurut Bapak betul, menurut Bapak Ibu betul, menurut yang lain belum tentu betul. Kenapa? Acuan kita berbeda. Ya kan? Hai Bapak Ibu? Ngerti kan? Jadi itu yang dikatakan referensi Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang berikut Pak,
apa saja kelebihan dan kekuatan dari simulasi terkait new model persisting. Nah, Bapak sebutkan aja Pak. Kan apa? Yang pertama menyangkut pada kelebihan. Nah, kelebihan dan kekuatan. Kan Bapak rasakan aja lah gitu kan. New persisting ini kelebihan pertama kali itu adalah ya kan, di dalam masa pandemi ini kan bisa mengatasi gitu. Karena di kelasnya semakin luas. Jadi kita bisa berada di mana-mana gitu Pak. Dan akan terhubung secara komunikasi melalui daring. Ya, nah, yang kedua apa? Yang kedua itu adalah dalam melaksanakan persisting tidak perlu adanya siswa kan gitu. Jadi Bapak bisa berinovasi menurut Bapak kan gitu. Ini bagus sekali. Ya kan? Nah, mungkin dari segi kelemahannya apa? Bapak sampaikan aja misalnya. Ya kan? Untuk mendapatkan gambar kualitas yang terbaik, mungkin peralatan belum mendukung secara itu aja Pak. Mungkin. Ya kan? Jadi itu yang katakan apa kekuatannya. Ya, kemudian Bapak tulis lagi apa kelemahannya. Itu sangat penting. Jadi secara jujur Bapak menulis di sini, ya kan, karena di kolom di sini kan ada namanya komentar Pak, hasil refleksinya Pak. Ya. Kemudian apakah review perangkat pembelajaran ya membuat mahasiswa menyadari kekuatan dan kelemahan dari perangkat pembelajaran yang telah digunakan? Seharusnya iya Pak. Ya. Kadang-kadang kita Bapak Ibu guru ini kan kadang ya dalam waktu terjepit perlu upload aja semuanya kan gitu. Itu kan ditemui Bapak Ibu kan. Kadang ya RPP zaman KTSP kan juga ada yang upload kan. Aneh juga jadi. Ya, padahal kita sudah diberi waktu untuk mengerjakan yang cukup panjang. Ya. Jadi kita mengharapkan itu jangan sampai terjadi. Oke, jadi apakah review perangkat pembelajaran membuat mahasiswa menjadi kekuatan? Seharusnya kan iya Pak. Ya enggak, seharusnya iya. Dan dilaksanakan, itu aja Pak. Yang dilaksanakan. Jadi saya lihat isian form itu mulai dari sinkronisasi, semua jawabnya sudah sesuai semuanya. Dibuka filenya faktanya tidak. Gitu kan. Ya kan. Ya, faktanya tidak kan. Seperti Bonnet kemarin malah bingung ya kan. Ini dinilainya Pak Apul gimana? Nggak usah nilai gitu kan. Kasih aja nilai di bawah ya kan. Maksudnya apa? Sudah dituntun ya kan. Gunakanlah KD-KD waktu kita akan muncul. Malah ditampil juga KD 3141. Ini kan bermasalah. Ya kan? Ya. Mudah-mudahan cepat diperbaiki Bapak Ibu kalau memang ketemu. Oke. Kemudian apakah review perangkat pembelajaran yang dilakukan menginspirasi dalam melakukan perbaikan? Seharusnya iya Pak. Ya. Bapak jujur saja mengatakan iya. Selama ini saya nggak tahu bagaimana membuat ini. Mana yang betul, mana yang tidak pernah tahu Pak. Ya kan? Pergi ikut misalnya COT misalnya, lain pula modelnya. Pergi ke sana lain pula modelnya. Pergi ke sini lain pula modelnya. Kenapa? Karena kita itu terombang-ambing kan dalam ketidaktahuan. Ya, tapi kalau kita sudah tahu Pak, kalau orang berbuat, biarkan saja Pak. Nggak usah ditegur Pak. Nggak ada juga guna kita menegur itu Pak. Ya sekarang ikuti aja lah. Nah, ini Bapak Ibu ikuti saja. Tetapi Bapak Ibu sudah tahu itu nggak sesuai dengan kebijakan. Ya, nah itu aja Pak, ikuti aja. Kalau ada yang membuat berikutnya, misalnya lagi permennya belum berubah, SE-nya tidak berubah, Bapak sudah tahu itu salah, misalnya katakan dia bikin RPP masih 13 komponen juga, ikuti saja Bapak Ibu. Ya, tidak usah pula ditegur itu. Tapi kita ngerti itu salah itu aja. Ya, dan tidak perlu pula menyalahkan orang itu. Ya,
Siapnya apa? Bagaimana melatih seorang guru itu kan tahu antara benar dan salah. Ya kan? Kenapa, Pak? Tidak selesai semuanya urusan sama guru, Pak. Dan gitu lagi. Kan? Tetapi kita tidak diombak-ambing dengan yang lain. Itu aja persoalannya. Ya, dengan mantap saja lah Bapak ikuti. Gitu. Ya enggak? Nanti pada hari yang terakhir nanti ampelannya keluar tanda tangan, Pak. Ya kan? Tanda tangan masukkan seperti itu. Selesai kan? Tidak perlu dibantah, Pak Ibu. Ya. Nah, tapi kita sudah tahu standarnya. Ya. Jadi ini yang perlu Bapak tulis. Misalnya, katakan misalnya, nah di dalam ini. Kan apakah pelajarannya dilakukan menginspirasi dan melakukan perbaikan? Jawaban iya, Pak. Mungkin instruktur sebelumnya itu menyampaikan tidak seperti itu, kan gitu. Ya kan? Nah, pada tahap misalnya materi ini kami sudah tahu betul standarnya apa. Ya Bapak harus tunjukkan. Itu kan masukan bagi Bapak Ibu. Dan kalau saya tidak bisa mengajar kalau tanpa rujukan, Pak. Jadi biarlah saya belajar dulu gitu kan. Sehingga apa yang saya sampaikan itu kalau peserta kuliahnya saya bertanya, tidak ada jawaban. Ya. Jadi kalau dia mengatakan salah, seperti kebijakannya yang salah. Kan tidak kita yang salah, Bapak Ibu. Ya kan? Di parlemen kan terus kan orang yang memikirkan. Ya. Mulai dari pakar pendidikan kita, Pak Nuh kan pinter itu. Ya kan? Walaupun dia orang ETS, tapi bidang pendidikannya sangat pinter. Dan dipikirkan dengan tim kuatnya itu. Kan sehingga sampai hari ini kan tidak ada yang bisa mengubah kan. Seperti itulah perubahan kita. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Ya Bapak Ibu ya. Nah semua itu Pak. Ada 8 itu Pak. Kan? Jadi 8 ini Bapak upload pada bagian identifikasi masalah. Kan 2 kegiatan kita Pak. Ya, setelah web meeting ini kan ada namanya identifikasi masalah. Mungkin teman-teman akan membantu di dalam memberi input. Tapi dengan catatan, Bapak harus jujur. Saja. Ya kan? Nah, dari hasil identifikasi masalah input-input diberikan di sana, baru masuk kepada forum diskusi. Nah, yang forum diskusi apa? File ini juga yang Bapak unggah. Jadi, formnya cuma 1, Pak. LK34 aja. Yang 1 saja. Ya. Nah, dan itu yang Bapak pegang. Sebagai pedomannya nanti. Ya, itu sebagai pedomannya nanti, Pak. Biasanya kalau ada yang belum pas, teman sudah mengingatkan Bapak Ibu, ya kita usahakan untuk melakukan perbaikan sebelum PPL berlaku. Ya kan? Nah, kemudian kami misalnya sudah dibutuhkan kalau Bapak Ibu itu akan melihat dalam hal memberikan penguatan pada bagian terakhir. Ya, tapi kalau semuanya sudah menuliskan bagus semuanya, ya sudah Pak, sudah selesai Pak. Tidak ada penguatan lagi Pak. Kami tinggal menilai aja Pak. Mencocokkan dengan yang Bapak katakan bagus itu dengan produk tugas yang Bapak unggah. Ya. Nah, nanti baru Pak mengatakan, ya Pak, soalnya saya memperbaiki itu sesuatu tidak ada lagi gitu kan. Ya kan? Walaupun setelah ini semua produk itu akan kami beri komentar Bapak Ibu. Tapi komentar itu tidak akan mengubah nilai. Paham kan nilai itu bersifat final. Jadi komentar yang diberikan itu adalah perbaikan untuk Bapak Ibu, ya kan, pada kegiatan PPL. Cuma itu. Ya. Di PPL nanti kan juga ada penilaian, Pak. Mulai dari selabusnya, RTP-nya, bahan ajar, ya kan, evaluasi LKPD, dan sampai Bapak tampil mengajar. Kan ada 25 item yang dinilai, Pak. Kan ada 25 item yang akan dinilai. Kan sudah pernah saya tampilkan hari itu. Di form Bapak kan juga ada, kan? Ada, formnya ada itu. Ya enggak? Kalau saya ada.
Saya bisa lihat Bapak Ibu. Nah, nanti PPL-nya itu juga formnya Pak. Itu juga formnya. Ya kan? Jadi tidak akan berubah formnya. Form ini juga Pak. Pembinaan itu ya enggak? Di keterampilan membuka pelajaran. Nah, ini Pak. Saya lihat sudah memberi nilai 4 semuanya. Ya, memberi nilai 4 gitu. Nilai 4 itu kalau terpenuhi kelima unsur itu tadi Pak. Ya, dimulai dari menyiapkan peserta didik secara fisik, memotivasi, menanyakan materi yang berlalu, menyampaikan tujuan, dan menyampaikan uraian materi berdasarkan IPK. Kalau semua itu Bapak sampaikan, itu baru 4 Pak, nilainya. Tapi saya lihat yang sudah diinputkan itu, sudah dia Bapak upload, hampir semuanya menulis nilai 4 semuanya. Kan? Kenapa? Saya sudah sampaikan itu. Nanti misalnya Bapak bertanya pada pengamat, kok saya diberikan nilai 2? Kan? Apalagi new teaching itu kan terekam. Itu apa yang Bapak bantah? Terekam. Ayo kita putar ulang rekamannya gitu. Dia tanyakan, mana yang 5 unsur yang tertulis dalam permen itu? Enggak ada kan? Ya, kalau Bapak sampaikan minimal 5, 4 nilainya Pak. Kalau berlebih, enggak ada tambahnya Pak. Nilainya. Tapi kalau kurang, ya berkurang nilainya. Itu artinya, ya kan? Berkurang nilainya. Tambahnya enggak ada. Nah, kan? Begitu kita nilai Pak. Jadi artinya terukur semuanya Pak. Jadi tidak ada yang tidak terukur gitu. Kan itu yang kita harapkan. Jadi artinya ini kan tertulis yang saya sampaikan tadi Pak. Ya kan? Nah, dan tampilan membuka pelajaran. Itu awalnya. Yang sudah saya sampaikan itu. Itu rujukan Pak. Ya. Kalau permen itu tidak diubah, itulah rujukannya. Nah, 5 itu yang disampaikan oleh guru waktu membuka pelajaran. Jadi kalau kita menilai video Bapak Ibu, ya itu ya dinilai. Memperhatikan bagaimana awal Bapak tampil. Tak boleh ubah. New teaching dan tatap muka sama saja Pak. Sarananya saja yang berbeda. Ya? Paham kan? Nah. Jadi nanti waktu Pak PPL itu yang dipakai Pak. Yang tidak ada yang itu yang dipakai. Ini Pak. Nah. Kegiatan kedua, memotivasi Pak. Ya kan? Masih membuka pelajaran itu Pak. Ya kan? Memotivasi. Nah, jadi bagaimana memotivasi itu? Nah, kan itu yang sampaikan tadi Pak. Harus bisa Bapak memberikan dalam bentuk konseptual. Nah, menggambarkan apa yang ada di kehidupan nyata di peserta didik. Itu yang penting Pak. Sehingga apa yang Bapak sampaikan itu menarik dan untuk belajar. Walaupun yang Bapak sampaikan itu adalah bagian kecil. Dan lama dia akan menuju apa yang diharapkan itu Pak. Dan itu artinya. Tapi dia sudah tahu arahnya ke sana. Ya kan? Ya Bapak Ibu? Ya. Katakan misalnya, orang untuk bercita-cita milik mobil, memiliki mobil gitu. Mungkin Bapak mengajar baut mungkin. Ya kan? Dia tahu baut itu apa? Sebagian daripada komponen untuk mobil gitu. Nah, dia tertarik untuk belajar Pak. Paham kan? Nah, itu dikatakan memotivasi itu Pak. Ya. Kemudian kalau kita lihat yang berikutnya Pak, ini kedalaman materi dan kolasan, kan? Jadi termasuk tidak ada miskomunikasi, miskonsepsi. Jadi miskonsepsi itu Pak, kan sudah diberitahu sama Bapak. Mana IPK faktual, mana IPK konseptual. Itu yang pengetahuan tuh Pak.
Ya, jadi untuk sepasang KD itu kira-kira ada 4 macam pengetahuan. Jadi IPK faktual jangan bercampur dengan IPK konseptual. Seperti itu, Pak. Ya kan? Kemudian jangan pula lupa IPK prosedural. Kalau lupa gimana, Pak? Orang tidak bisa berbuat, itu aja. Ya kan? Karena K13 itu tujuan utamanya adalah bagaimana peserta didik itu bisa berbuat. Itu tujuannya. Ya, nah. Nah, kemudian kalau kapan ini Pak, materi, nah, pelaku konsep Pak. Ya, maka pengamat akan melihat nantinya dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Bapak sudah membuat silabus yang baik, berarti IPK-nya sudah ada, materi ajarnya itu sudah bulat, Bapak. Jadi artinya ada materi ajar tentang faktual, definisi apa yang mau kita ajarkan. Kemudian ada, ya kan, materi ajar tentang konseptual, bisa aja mengidentifikasi, bisa aja misalnya mengklasifikasi. Yang tergantung kemampuan kita lah istilahnya. Apa yang bisa kita anukan. Kemudian dalam itu juga ada IPK prosedural dan IPK keterampilan. Kalau 4 itu sudah ada, itu namanya sudah bulat namanya Pak. Ya kan? Itu dikatakan sini Pak. Ya kan? Kebulatan konsep. Ini ternyata misalnya nilai kebulatan konsep Bapak diberi 2. Kenapa? 2 IPK-nya nggak ada Pak. Saja misalnya, ya, 2 IPK-nya nggak ada. Jadi kalau menilai itu tidak perlu sulit Pak. Ya kan? Tidak perlu sulit istilahnya. Yang kadang dibagi rata aja nanti. Kan? Ada 4 unsurnya, Bapak tulis 2, ya nilai Bapak 2 gitu. Nanti nanya lagi proses, kok dikasih 2, Pak, nanti saya tidak lulus gitu. Ya kenapa? Karena Bapak itu tidak menyadari arti daripada refleksi. Ya, nah malah form itu yang sudah Bapak isi, semuanya angkanya 4, kalau tidak 4, angka 3 ke bawah. Gitu. Ya enggak? Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu udah ngisi, nah. Itu kan form Bapak itu. Form itu akan dipakai untuk PPR nanti, Pak. Ya kan? Tidak akan berubah, Pak. Itu formnya. Ya kan? Jadi, bagaimana Bapak untuk bisa menghasilkan nilai PPR-nya terbaik? Ya, ikutilah refleksi itu, Pak. Nah, ini yang Pak perbaiki. Ini ada 25 ke bawah, Pak. Nah, jadi kalau betul 25 itu Bapak kerjakan, maka nilai 100. Ya kan? Karena masing-masing dari Pak hitamnya nilai kan 4 tertinggi. 100, Pak. Nah, Bapak bisa memperkirakan. Saya tidak perlu nilai 100 gitu. Tapi saya butuh di batas standar minimal. Ya kan? Nah, maka yang tidak terlalu berat, itu yang Bapak dalami. Ya kan? Nah, itu bedanya Pak sekarang Pak. Kalau dulu orang menilai itu Pak, yang dinilai itu tidak boleh tahu gitu. Apa yang dinilai. Jadi, kalau di zaman K13 ini, apa yang mau dinilai, peserta didik juga harus tahu Pak. Dia harus tahu apa yang akan dinilai. Maka dia harus siap. Ya, maka dikatakan K13 itu penilaiannya bersifat otentik. Disiapkan orang terlebih dahulu, baru dinilai. Ya kan? Kalau KTSP enggak, orang belum siap, lalu dinilai, enggak boleh. Dan apalagi guru misalnya, nah Bapak Ibu guru, pernah ada pekerjaan tersiksa, ayo kita ujian pagi ini. Siswa enggak siap Pak. Ya enggak siap, maka diberitahu gitu. Dan diberitahu kira-kira ulang ikut mau diuji itu sampai di mana. Dia belajar. Gitu Pak. Jadi ada 25 Pak Ibu. Ya. Ini semuanya sudah saya sampaikan Pak Ibu ya. Kemudian ini Pak,
mengikuti keterampilan menggunakan metode, model, dan pendekatan. Nah itu Pak. Ini kan, gimana Bapak dapat melihatkan itu? Di silabus. Ya, di silabus Bapak akan melihat. Ya kan? Nanti akan dilihat Pak. Apakah sinkron dengan materi yang akan diajarkan. Ya kan? Kemudian akan dihitung misalnya. Project Business Learning itu kira-kira 5 atau 6 sintak. Berapa banyak Bapak bisa menerapkan? Gitu. Ya kan? Kalau Bapak sering-sering lihat YouTube bagaimana mengajar itu kan tahap per tahap kan ditampilkannya itu. Ya kan? Ditampilkannya. Ditulisnya di tag-nya tahap sekian. Seperti itu yang kita belajar. Ya. Jadi ini akan dilihat melalui silabus yang Bapak berikan. Ya. Kemudian menerapkan ya pelajaran yang mendidik dengan pendekatan ini Pak. TPACK Pak. Di TPACK itu kan sudah sampai kemarin. Yang pertama pedagogiknya, ilmu mendidiknya. Kemudian penguasaan kontennya, materi ajar. Karena yang ketiganya adalah penerapan teknologi. Itu yang tepat itu Pak. Paham kan? Itu akan dilihat nanti Pak. Secara pedagogiknya mampu atau enggak? Secara konten yang Bapak berikan itu sesuai atau tidak? Apakah Anda menerapkan teknologi atau tidak? Maka pengamat akan menilai sampai di sana Pak. Ya kan? Dan akan menentukan nilainya. Ya kan? Nilainya kan ada alternatif Pak. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ini harus Bapak ingat. Tabel itu kan ada di tangan Bapak kok. Sudah Bapak download. Ya, ini persiapan PTL besok. Itu yang Bapak pelajari. Dan sadar betul Bapak. Ya kan? Bapak melakukan refleksi gitu. Ya, mana yang belum baik diperbaiki. Ya, jadi yang tabel yang sebenarnya sedang tampil sekarang ini itu bukan untuk refleksi sekarang Pak. Refleksi sekarang kan sudah saya jelaskan tadi Pak. Ya, LK34. Ya, LK34. Tapi yang berkaitan refleksi itu kan banyak Pak. Apalagi untuk menghadapi daripada PPL. Masalah ini kan PPL. Ya. Nah. Kemudian Bapak Ibu lihat lagi ke berikut. Ya. Nah. Keterampilan mengembangkan variasi interaksi. Jadi bagaimana kita memberikan variasi di dalam berkomunikasi yang tidak bersifat monoton. Itu kan dinilai Pak. Ya. Kalau misalnya di bagian video praktik pembelajaran itu kan ada ruang lingkupnya, variasi gambar, variasi animasi katanya enggak. Tetap tulis dong. Ya kan? Tertulis. Maka kami akan menilai misalnya praktik video pembelajaran, ya itu akan diikuti. Ada atau tidak itu unsur itu. Walaupun yang paling banyaknya adalah variasi gambar. Kan? Tapi sebagian juga ada menggunakan variasi animasi gitu sebagainya. Ya, boleh. Oke. Dia asal tahu yang akan Bapak yang akan dinilai. Kemudian keterampilan mengelola kelas. Nah, ya kan? Jadi mengelola kelas, ya. Tadi kalau misalnya kita berbicara interaksi, mungkin media akan membantu, Pak. Ya kan? Nah, kemudian mengelola kelas itu kan itu yang dikatakan tadi, Pak. Kompleksitas pengajaran. Jadi model, media, evaluasi, dan pengelolaan kelas. Yang ikut menentukan di dalam penetapan KKM. Itu saya bilang, Pak. Jadi kalau kelasnya ribut, yang saya contohkan tadi kan, ribut, sulit itu guru, Bapak sudah tahu betul karakteristiknya. Tidak usah ditetapkan KKM terlalu tinggi. Tidak tercapai nanti. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini itu Pak. Kemudian
keterampilan memanfaatkan waktu. Ya, nah, kemarin kita kan juga telah coba, Bapak Ibu. Diberi kesempatan 30 menit untuk tampil. Tapi 10 menit sudah selesai. 20 menit lagi mau kemana kan? Ya kan? Maka diaturlah materi ajar itu nanti, Pak. Disimulasikan saja, gitu. Ya kan? Apalagi teknologi sekarang kan sudah maju, Pak. Kalau orang dulu bersimulasi untuk mengajar itu, Pak, berdiri di depan cermin, ngomong sendiri, bagaimana gayanya, sebagainya, Pak. Ya, selama waktu yang akan dibutuhkan. Nah, gitu simulasi, Pak. Sekarang kan sudah bisa melalui kamera, Pak. Dan waktunya sudah terlihat. Ini ya, Pak, evaluasi rekamannya. Tapi pada saat ini saya perlu menambah waktu sebelum tampil. Ya. Kemudian keterampilan mengorganisasikan sumber belajar dan belajar. Nah, ini kan tergantung pada Pak materi ajar nanti, gitu. Ya, jadi keterampilannya. Jadi bisa aja misalnya untuk tambahan materi Anda bisa membrowsing di internet, tapi tertulis, Pak. Ya, dengan topik itu. Ya kan? Mengkoordinasi. Lihatnya peserta didik itu bisa menggunakan semua sumber belajar yang ada. Ya enggak? Kalau dulu kan pustaka aja, Pak. Buku paket. Sekarang kan enggak, Pak. Ya, tinggal kita bisa mengkoordinasinya. Nah, kemudian kemampuan menggunakan teknologi informasi. Nah, kalau untuk orang TIK tidak diragukan lagi, Pak. Orang TKI tidak diragukan lagi. Kan hanya tinggal kesadaran menggunakan. Sekarang kita sudah bisa tapi malas menggunakan. Ya. Jadi diupayakanlah sekuatnya agar itu bisa digunakan. Oke. Kemudian media. Nah, ya, media ini kan sudah disampaikan tadi, Pak, kan? Ya. Keterampilan menggunakan media. Ya. Bapak menggunakan PowerPoint misalnya. PowerPoint itu kan sudah ditayangkan melalui layar. Ya kan? Dan pula Bapak menunjuk layar itu sambil meloncat karena layarnya tinggi, gitu, ya enggak? Ya, ada apa? Penunjuknya misalnya. Nah, Bapak loncat menunjuk atas. Jangan, Pak. Itu kan tidak terampil Bapak menggunakan medianya. Jadi kalau Pak mau menunjuknya itu, tunjuklah di bagian sumbernya. Apa sumbernya? Laptop Bapak misalnya. Begitu, Pak. Ya, kan banyak orang yang tidak bisa menggunakan media, yang menggunakan PowerPoint, padahal yang mau dijelaskan itu cukup tinggi. Maka dia loncat-loncat. Jadi orang ketawa nanti. Ya kan? Jadi tunjukkanlah melalui apa yang ada di sumber terdekat. Ya kan? Kemudian jangan sampai menutup cahaya. Ya kan? Nah, kemudian media yang dibuat itu jangan sampai tulisan hitam, latar belakangnya gelap. Nah, ini hati-hati, Pak. Ya, dia akan melihat, Pak. Jadi bagaimana media itu kan gunakan untuk menyampaikan pesan, Pak. Hingga pesannya tidak tersampai. Orang akan ketawa melihat gurunya meloncat-loncat karena layar daripada infokus itu terlalu tinggi. Ya kan? Menunjuk yang apa yang dimaksudkan itu aneh jadinya. Tapi kan tidak bisa menggunakan media, itu artinya, Pak. Ya. Kemudian mengintegrasikan kemampuan ini, Pak. Nah, ini kan itu adalah pembelajaran abad 21, Pak. Jadi Bapak harus buat itu, ya. Jadi kalau saya mengamati ya kemarin tuh, Pak, ya kan, yang belum ada itu adalah ini, Pak, critical thinking dengan kreatif. Itu yang kurang, Pak, bagi Bapak Ibu. Dan materi itu kurang yang dua itu. Ya, itu artinya apa? Bagaimana membuat siswa itu kreatif, itu masih kurang. Atau membuat siswa itu bisa melakukan kritik-kritik. Jadi dipancingkanlah dengan sebuah pertanyaan, nanti dia akan mengkritik, Pak. Ya,
Kalau saya sederhana saja, Pak. Kebetulan saya kan mengajar banyak yang matematik, Pak. Kadang-kadang soalnya itu saya berikan agak keliru. Sebelum bekerja, perhatikan soalnya dulu. Kalau bisa mengkritik seperti itu, nilainya bagus. Setelah ujian, saya beri lagi kesempatannya. Ini lembar jawaban. Silakan Anda temukan mana yang salah. Nah, itu kan melatih orang bisa mengkritik. Jadi kalau Anda bisa menemukan yang salah, saya sudah tuliskan 3 jawaban dalam ini, angkanya mungkin salah, prosedurnya benar. Nah, maka kita beri, Pak, ya, hadiahnya. Kalau Anda bisa, minimal nilai B di tangan Anda, kan gitu. Dia bisa menemukan, mengkritik, itu yang ajar. Jadi yang pelajaran abad ke-21 itu 2 itu yang belum pernah saya temukan, Pak, di berkas Bapak yang ada. Ya kan, tolong itu ditambahkan. Ya. Kemudian, ini kan beda, ini kan. Jadi, yang jelas dia didengar lah. Gitu. Mungkin Pak Fajar suaranya keras, mungkin nggak apa-apa, Pak. Itu kan intonasi. Gitu. Nah, kalau intonasinya monoton, orang akan tertidur, Bapak Ibu. Yang sekali-kali dapat dikecilkan, kan gitu. Ya, ditinggikan intonasi. Ya. Kemudian, bahasa yang baik. Ya, bahasa yang baik, saya kira kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kan gitu. Jadi kalau untuk PPL besok, sebaiknya jangan digunakan bahasa daerah. Gunakan bahasa Indonesia karena orang lain juga akan memantau, Pak. Ya, jadi artinya dari PPG juga akan memantau. Jadi kalau kita terbawa bahasa daerah terlalu banyak, jadi nilainya kurang pula, Pak. Karena dikatakan dalam mengajar itu diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Ya kan? Itu kan sudah tertulis, Pak. Ya kan? Nah, terus kali misalnya yang diajarkan 3 SD itu, misalnya anak-anaknya belum mengenal bahasa Indonesia, baru dibolehkan menggunakan bahasa daerah. Ya kan? Tapi kalau misalnya kelas internasional ada yang dari luar, ya mungkin dianjurkan untuk menggunakan bahasa asli. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ini, Pak, nah, ini kan berkaitan dengan ya soal, Pak, evaluasi. Lebih banyak di evaluasi. Tapi di dalam mengajar kita beri contoh, Pak. Kita beri contoh. Ya, itu jangan lupa, Bapak. Kita diberi contoh, maka akan teramati gitu. Ya, spotnya gitu. Kemudian kemampuan menggunakan analogi. Nah, ya. Jadi analogi ini, Pak, mungkin bisa dikatakan sebagai kontekstual, Pak. Kalau ini yang Anda pelajari, dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, Bapak, ya. Paham kan maksudnya? Kita harus bisa menganaloginya. Sehingga akan menambah motivasi yang dimaksudkan dari awal tadi. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita mengatakan analogi itu, Pak, kan ada materinya yang sulit dicerna, ya, atau tidak mungkin bisa dilakukan. Misalnya, ada manusia yang mau menjadi eksperimen. Nggak ada. Kenapa? Peraturan melarang itu melanggar kemanusiaan. Maka apa yang dipelajari di tubuh manusia tentang kesehatan, dicari analoginya, Pak. Kenapa analoginya? Tikus putih. Maka semuanya diuji coba pada tikus putih. Seperti itu, Pak. Ya, itu dikatakan analogi. Jadi sesuatu yang tidak mungkin. Gitu. Nah, ya, katakan misalnya, Bapak mengajar sebuah RPL misalnya. Ya, itu apa RPL ini? Di dalam perancangan,
bersifat mekanik, itu tidak mudah untuk mengubah-ubahnya, Pak. Kan katakan misalnya orang mekanik untuk membuat sesuatu. Semuanya mekanik itu kan berat, Pak. Maka sebelum dilakukan pembuatan, dianalogikan di dalam program dulu. Dibuat perencanaan ini dalam program dulu. Baru alatnya dibuat, Pak. Maka TKI ini sangat penting, Pak, di dalam mensimulasikan. Dan bagian-bagian yang dianggap sulit untuk diwujudkan. Ya, nah, itu dikatakan analogi, Pak. Jadi pintar-pintarlah kita mencari analogi gitu. Dan bagi pelajaran TKI yang sulit dicerna oleh peserta didik. Nah, cari analoginya apa? Itu, Pak. Ya. Dan itu akan dilihat nanti itu. Apakah ada unsurnya enggak? Yang diamati. Ya. Biasanya tipe nilai, ya Pak ya, suatu PPL ini tidak ada yang meninggalkan ruangan, Pak. Selama Bapak tampil. Dan akan mengamati dari awal sampai berakhir, Pak. Jadi, tak usah kupluk. Yang penting, siapkan seluruhnya. Dan itu gunanya malam ini kita melakukan refleksi. Jadi, kalau Pak jujur dengan makna refleksi, berarti Bapak akan berhasil. Itu saja. Ya? Paham kan? Coba ya. Kemudian, kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ya, ini kan istilahnya, Pak. Neuroscience, Pak, ya. Dia artinya ada orang bertanya, layani secara baik. Kalau Bapak bertanya, ada murid misalnya menjawabnya, walaupun itu salah, jangan dibilang salah. Ya kan, jangan dibilang salah. Ya kan? Tapi bagaimana jawaban Bapak itu bisa menyenangkan. Ini penting, Pak. Dan kadang-kadang kita gurukan emosi, kan. Masa yang seperti ini kan tidak tahu, kan aneh juga jadi. Jangan diomongin seperti itu. Gitu. Kan membuat siswa itu tidak senang, itu aja. Ya. Apalagi yang SMK, Pak, kan, dalam masa peralihan. Ya, kalau begitu dia terkena, dia akan lari nanti. Ya, dia akan lari. Atau bermusuhan dengan kita. Kemudian kesantunan berpakaian. Ini biasa, Pak, kan. Itu kan kita kan guru, Pak. Ya, itu kan guru, Pak. Kan artinya kita kan sopan berpakaian. Kan dulu istilahnya anak-anak SD harus memasukkan kemejanya di dalam celananya, kan gitu. Karena udah diajar dari dulu, Pak, seperti itu. Nah, tapi Tapi karena suatu hal ada yang dicontohnya gitu kan, maka dia akan berbuat seperti itu. Nah, seharusnya kita tidak boleh berbuat seperti itu, ya. Jadi itu. Keterampilan melakukan penilaian proses. Nah, ini, Pak. Ya kan? Jadi artinya ada saatnya Bapak menyuruh siswa untuk mengerjakan sesuatu. Dan baik di dalam lab maupun di dalam kelas. Kalau Bapak menugaskan siswa itu, tidak boleh Bapak duduk di depan meja. Bapak jalan, lihat pekerjaannya. Apakah prosesnya berjalan atau tidak. Nah, itu kan menjadi perhatian, Pak. Dan karena Bapak ini kan PPG kan sudah dinilai silahkan. Dan setelah PPG ini melaksanakan, itu salah urusan Bapak lagi gitu. Tapi dalam suasana dinilai ini, ya harus dilakukan. Ya Pak Pajar? Ya kan? Ya tidak dilakukan. Ini tidak ada nilainya. Ya kan? Jadi Bapak pantau ya, siswanya gitu. Ya, apakah dia ada menjalankan proses tentang. Kemudian, nah ya, ini kembali lagi ke hot tadi Pak, sama di atas saya. Jadi dalam melakukan penilaian hot. Jadi seluruh penilaian tetap hot. Kemudian memberikan penguatan. Kan? Jadi istilahnya bagi siswa yang belum
bisa mencapai apa yang seperti yang kita harapkan, ya kita beri penguatan, Pak. Ya, penguatan itu artinya mungkin mirip-mirip seperti kalau tidak salah saya itu Pak Farid sama dengan remedi mungkin ya, kira-kira itulah penguatannya. Jadi Anda ini masih kurang, nah dan ditambah yang tadi seperti itu ya. Nah kalau yang satu lagi ini, kalau tidak salah saya satu lagi itu namanya punishment. Nah itu apa itu Pak? Kira-kira punishment itu Pak, penghargaan ya. Dan ini yang pintar kan kita kasih penghargaan, ya kan? Seperti itu. Ini penghargaan itu tidak usah uang Pak, dengan pujian. Ya, dengan pujiannya itu cukup kok. Ya kan? Cukup. Atau misalnya Bapak misalnya di SMK banyak laki-laki mungkin ya dengan memegang bagian apa pundaknya ini itu sudah, oh kamu hebat ya, selesai. Cukup gitu saja kok. Ya, pertahankan terus, ya kan merasa terpuji Pak. Ya, dan kita kan juga tidak perlu apa, tidak merasa keberatan untuk memuji Pak. Saja. Ya, dan memuji itu juga amal katanya Pak. Ya, enggak? Ya kan? Kemudian yang terakhir menutup Pak. Di menutup pelajaran ini Pak, ya itu kita ikuti permen itu Pak. Ya, permen di 22 2016 juga pernah sudah saya sampaikan. Juga ada 5 unsur yang perlu kita sampaikan. Nah, jangan lupa Pak. Oke? Nah, itulah refleksi yang saya berikan sama Bapak Ibu. Ya kan? Agar Bapak Ibu itu misalnya untuk mengisi identifikasi masalah, identifikasi kegiatan yang sekarang, kemudian ada diskusi, tulis saja yang benarnya Pak. Yang jujur gitu. Ya kan? Mungkin teman akan bisa membantu. Tapi kalau Bapak sudah membuatnya bagus semuanya, ya berarti kan menipu diri sendiri Pak. Teman kan tidak bisa memberi input. Kalau misalnya Bapak katakan misalnya masih ditemukan kendala di sini, saya juga masih bingung mencari pemecahannya. Ini teman bisa membantu Pak. Dan Pak Sakti mungkin ini diusulkan bisa menyelesaikan masalah Pak Sakti. Seperti itu Pak. Ya kan? Ini itu gunanya refleksi ini Pak. Jadi refleksi ini Pak juga berkaitan dengan nanti Bapak melaksanakan PTK. Nah, PTK itu kan sangat penting, itu kan refleksinya Pak. Kita bisa mengukur diri kita sendiri, ya bahwa ini masih terdapat kelemahan, ya kan? Maka itu akan dijadikan sebagai revisi. Nah, itu gunanya Pak. Ini revisi itu artinya apa? Mulai menentukan masalah baru untuk siklus yang berikutnya. Nah, oke, silakan Bapak Ibu kalau ada ingin ditanyakan atau Pak Farid atau Ibu Vera ada mau menambahkan silakan. Ya, itulah yang pengertian seleksi Pak. Ya kan? Silakan. Ya, silakan. Kemudian perlu saya ingatkan tugas jangan lupa Pak. Iya Pak. Kami ini bisa pula bekerja Pak, menilai Pak. Nah, Bapak sudah pergi PL, pekerjaan kami belum selesai Pak. Nanti ada yang tak pas, kemana akan dihubungi kan gitu. Bapak juga punya tugas gitu. Nah, PL kan. Ini tolong filenya dalam bentuk PDF ya. Jadi nama ada skor tugasnya RPP1 RPP2 dan seterusnya. Jangan dikirim dalam bentuk file RAR. Kalau tidak bisa dibuka file RAR-nya berarti kan tidak ada nilai Bapak. Mobil Bapak kan juga sedang PL kok. Oke, jadi itu yang saya harapkan sebelum PL nanti ya, besok itu Pak, besok itu kita kan tinggal 1 Pak. Tugas kita kan tidak ada Pak, tugas kita kan ini aja lagi. Itu apa penguatan. Ya, dan sambillah
menyiapkan diri untuk ujian hari Sabtu itu. Ya kan? Paham kan? Dan kita cuma biasa kan melihat besok kan, dari hasil kerja Bapak semalam ini. Ya, kalau misalnya sudah bagus semuanya, tentu tidak ada penguatan, Pak. Karena kegiatan Pak itu kan penguatan di sini. Ya, dan kami terima aja, Pak. Tinggal mencocokkan dengan tugasnya. Apakah iya yang dikatakan Bapak ini atau tidak, kan gitu. Tapi kalau Bapak bisa melakukan refleksi secara baik, kalau bagi saya sendiri itu ada pertimbangan, Pak. Yang ada pertimbangan itu adalah orang yang tidak jujur, itu aja, Pak. Nah, mungkin Bapak ini menulis seperti ini karena masih ada kendala dan diakuinya. Nah, mungkin pula dipaksakan, Pak. Dan tidak mungkin dipaksakan. Memang kondisi Bapak yang belum mampu, atau itu artinya tidak. Misalnya dikatakan misalnya matinya sudah kompleks, ternyatanya belum. Jadi kalau Bapak mengakui misalnya bahwa IPK konseptual itu materinya belum begitu sempurna karena keterbatasan literatur yang saya miliki. Kan jujur Bapak itu. Ya, atau Bapak mengatakan bahwa materi konseptual itu hanya sebatas itu yang bisa Bapak sampaikan dan belum bisa lebih tinggi dari yang itu karena keterbatasan saya menguasai mati. Jadi boleh-bolehkan saja, Pak. Ya, paham kan? Itu yang penting. Ya, silakan Bapak Ibu. Pak Farid, kalau ada mutalaki lah Pak Farid. Pengalaman selama di sekolah Pak Farid. Terima kasih Pak Putra. Kita sudah sampai di tahap refleksi. Refleksi ini kalau saya menanggapi ini adalah harusnya sudah sinkron dengan apa yang ada di LMS. Namun setelah kemarin juga saya sudah sampaikan, harusnya tagihan-tagihan Bapak Ibu itu sudah sesuai sekarang karena kita sudah pada fase refleksi ini. Misalnya itu kan ada 3. Yang pertama itu kan diupload hasil dari pengembangan perangkat, kemudian diupload lagi di bagian review perangkat, kemudian terakhir di bagian hasil dari perangkat. Nah, videonya diupload di bagian peer teaching-nya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang agak kesulitan di bagian karena perangkat itu ada mengandung video, bukan video media pembelajarannya Bapak Ibu ya, tapi video pembelajarannya mungkin karena di 3 bagian itu cukup perangkatnya saja yang diupload, tidak perlu video pembelajarannya. Video pembelajarannya itu di bagian peer teaching. Nah, jadi karena kita sudah di bagian refleksi ini, sementara sampai saat ini ada peserta yang masih ya belum sinkron karena misalnya model RPP yang masih yang mengikuti Permendikbud yang tahun 2016. Jadi artinya jika kita bikin di refleksinya itu sudah sesuai, kan akhirnya lucu juga ketika dilihat hasilnya itu tidak sinkron dengan apa yang telah diberikan gitu. Mungkin kalau masalah dengan jaringan, saya rasa itu solusinya perangkatnya aja yang di upload dulu. Kalau video itu kan di bagian peer teaching-nya. Nah, jadi sesuai dia barangnya gitu. Mungkin itu sedikit tambahan dulu Pak dari saya. Bu Vera, selain tambah Bu Vera. Sejauh ini masih aman Pak, 2 peserta bapak-bapaknya yang nilai masih sesuai prosedur Pak, masih aman Pak. Ya, kalau saya itu aja, itu yang ditampilkan aja itu dipahami gitu kan. Ya kan? Nah, itu harus diingatkan betul. Saya sudah saya tampilkan, Pak. Jadi kalau yang sudah bagus dipertahankan, itu yang penting. Yang masih kurang diakui kekurangannya.
dan ada usaha untuk memperbaiki. Ya, Bapak Ibu ya, di bawah itu kan juga diberi kesempatan gitu kan untuk memperbaiki. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Fajar, kalau ada tanggapan silakan Pak Fajar. Atau Pak Sakti. Iya Pak. Atau Pak Soleh gitu kan, silakan. Mungkin kalau masalah tadi kan itu mungkin sedikit ada nih Pak, perbaikan di apa Pak, di yang POM 32 tadi itu Pak. Ya. Mungkin itulah sedikit yang perbaikannya Pak. Nanti itu kemudian nanti ya kemarin nih Bu Vera udah bilang juga sama saya, nah, ada berapa Pak Ya. masih belum sesuai. Jadi mungkin itu yang mau diperbaiki Pak. Ya. Bu Lucy, Ibu Mary, kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Silakan. Bu Lucy, paling sampaikan silakan. Itu aja Pak, masalah perbaikan perangkat. Alhamdulillah tadi udah diselesaikan, udah diupload semuanya kembali Pak. Ah ya, oke. Bu Mary. Iya Pak. Ada yang ingin disampaikan Bu Mary? Iya, saya mau juga Pak, karena perangkat saya belum selesai juga Pak. Mungkin besok saya usahakan Pak, upload lagi Pak. Ya. Baikan yang kemarin dibilang Pak Farid itu Pak. Ya. Tapi jangan lupa belajar besok ya. Ujian. Iya. Ya Pak. Iya. Ini kan itu diselesaikan juga, belajar dengan lupa gitu kan. Karena Bapak Ibu kan mau ujian 1 katanya ya. Iya kan, sebelum PL kan ujian katanya. Dari materi pertama sampai F3 kan Bapak Ibu ya. Maka Bu Mary gimana Pak? Bu Mary di Mentawai ya Bu? Iya Pak, di Mentawai Pak. Ya, perangkatnya aja dulu diupload Bu, videonya kan udah. Iya. Iya, nanti Pak saya usahakan besok pagi di sana Pak. Karena ini saya malam menumpang di kantor perikanan ini Pak. Ya maklum kita Bu, maklum. Iya. Makasih Pak. Silakan yang lainnya lagi Pak. Ada lagi Mbak ingin disampaikan? Ya. Kemudian Bu Wit, kalau ada yang ingin disampaikan Bu Wit. Ya Pak, alhamdulillah Pak. Kemarin kan perbaikan itu perangkatnya. Alhamdulillah tadi sudah selesai, sudah dapat juga Pak. Oke. Ya, jangan lupa ya, filenya itu 15 ya Pak Ibu ya. Iya Pak. 15 tambah video kan gitu. Jangan kurang, nanti mau memberitahu Bapak Ibu itu sulit ya. Itu aja persoalannya. Dan ya, kalau lagi misalnya dalam rank ini kan bisa diingat-ingatkan terus. Belum 4 file Pak. Ya. Silakan kalau ada lagi yang menanyakan Pak Anwardin Gulo ini mana dia orangnya? Jaringannya terganggu Pak. Ya. Jaringannya terganggu Pak. Iya. Ya. Jadi Pak Musko membawa anaknya berobat. Iya Pak, sakit. Iya Pak, selamat malam Pak. Ya Pak Anwardin Gulo ini tugasnya banyak berlaku. Ini pekerjaan saya dan bisa menilai itu aja persoalannya. Karena Ibu Net dengan Pak Farid ngasihnya Pak Anwardin Gulo sama saya kan. Enggak Pak, itu pilih sendiri itu Pak. Kawan-kawan pilih sendiri. Pak ya kan. Persoalannya Tapi tolonglah. sejauh ini yang mana aja yang belum dilengkapi Pak. Ya. Tapi udah di-upload semua sih untuk yang sampai saat ini. Boleh. Nah, itu yang dengan saya ya, yang akan saya nilai. Iya Pak. Jadi tolong itu masukkan. Pak Afif Pak Afif juga Pak, Pak Afif. Pak Farid ya. Iya Pak.
Atau Bu Beta? Perbaikannya belum. Sudah saya upload ulang, Pak. Sudah. Sudah kapan Pak tadi? Barusan? Siang tadi, Pak. Di mana Pak? Di bagian review hasil ya? Di 3322. 322. Soalnya tadi saya cek masih ini sih. Masih Ya, cuman RPP lama. kemarin itu tidak saya hapus yang lama itu, Pak. Cuman saya masukkan lagi file yang baru. Ya, Ada di nanti situ orang. saja yang lama itu, ambil yang baru itu aja caranya. Ya nanti coba saya cek Pak. Ya. Atau boleh juga di ini Pak, dikirim ke WA juga perangkatnya aja. Oke, jadi Pak. Jangan DA Pak Fajar. Harus melalui LMS. Masalahnya agar tercatat kegiatannya. Ya di LMS-nya udah Pak, tapi saya bingung juga yang mana jadi ya kan. Maksudnya perangkatnya aja, videonya kan nggak usah. Masalahnya kalau di WA itu kan tidak tercatat di sistem. Semuanya kan perbaikan seperti itu kan tercatat di sistem. Ini yang perlu Pak. Gitu ya. Ya di LMS sudah diupload Pak Afif Pak, cuman saya bingung yang mananya karena sudah ada mungkin penambahan gitu kan. Kemudian yang belum pernah ikut diskusi silakan masukkan aja lah gitu. Atau memberi tanggapan pada yang lain agar di LMS Bapak itu terklik ya. Revisi format. Oh, Apa Ibu ya? revisi format ini ya Pak Afif ya. Ya Pak. Udah. Pak Fajar tadi rekam nggak? Rekam Pak, direkam Pak. Ya nanti tolong dibantu Pak Bosko itu bunyinya di WA aja. Iya Pak. Ya kan? Ya mungkin kayak malam tadi kan sudah dikirim YouTube-nya kan gitu, mungkin Pak Bosko bisa belajar di sana. Ya, karena anaknya sakit. Pak Putra, kita Ya. kita itu mundur 1 hari ya Pak. Gimana? Jadwal kita ini mundur 1 hari ya. Nggak tahu, saya besok hari ke-8 itu aja yang jelasnya. Karena besok kan ada ujian kan. Iya. Yang 1, ya udah. Saja. Nggak takutnya nanti kalau misalnya ini LMS-nya nggak kekunci malam nanti kan Pak? Kemana? Nggak takutnya kalau kita kelewatan 1 hari jadi besok, jadi kan takutnya nanti malam terakhirnya. Enggak kan Pak? Masih anu. Masih. Oke. Jadi kita telepon adminnya selesai. Ah, itu maksudnya Pak. Ya karena hari pertama itu kan juga belum pick kita. Memang terpulang hari. Hari pertama itu belum pick kok. Dapatnya semuanya. Takutnya dikunci pula sama admin Pak. Kasihan Ya kawan-kawan. nanti saya kasih tahu lah admin untuk membantu bapak-bapak ini kan itu aja lah. Iya. Ya kan, sedangkan tugas saya di pengembangan itu aja dari kemarin juga belum lengkap. Tadi sudah periksa juga belum lengkap, maka saya minta adminnya Ibu Yani untuk membuka sampai jam 9 malam ini. Tapi kalau tak juga dimanfaatkan, berarti sudah tutup memang. Ya, jadi dispensasinya masih ada Bapak Ibu. Ya, tapi jangan sampai dempet dengan tugas PTL itu ya. PTL itu kan lain pula kesibukannya nanti kan gitu. Ya kan, jadi diusahakan selesai itu. Jadi tinggal kami menilai lagi gitu. Ya, karena nilai itu kan masih ada diberi kesempatan 1 minggu Pak Farid. Itu form yang 25 buah tadi itu kemana Pak diuploadnya Pak? Sudah diupload sama peserta. Enggak, bukan yang penilaian tadi itu Pak. Iya, Penilaian. jadi udah ada. Waktu searching nampaknya, nah. Saya lihat sudah ada diupload itu. Sebagiannya, kan itu yang saya katakan tadi kan. Enggak, yang di bagian dosen dan guru pamong Pak, yang LK-nya. LK-nya. Ya. Nah, nanti saya tanya di admin. Yang jelasnya pesertanya dulu kan. Iya Pak. Itu kan pegangan kita itu. Siap. Waktu dia tampil kita kan megang itu. Siap. Nah kalau untuk Bapak ini kan enggak. Kan diberi di teman untuk menilai, nanti diuploadnya kan gitu. Nah, tapi kan hasil penilaiannya kan sudah nilai 4 dan nilai 3 Pak semua ya kan. Ya kan?
Nah, kemudian yang perlu saya ingatkan itu kegiatan new practicing kita kan masih ada yang kurang 8 orang lagi kan. Jadi bagaimana usahakan dia upload juga, itu aja. Kan penggantinya. Bapak Ibu, ya, new practicing. Nah, lagi Bapak Ibu, kalau nggak ada ya kita istirahat dan hari sudah jam 21.33. Ya, untuk kegiatan refleksi ini kan cuma 2 file kan, 2 kegiatan, tapi belum seluruhnya yang menginputkannya gitu. Ya, saya sudah cek tadi Pak. Ya, salah satunya Pak Sakti udah nampak. Ini yang ditampilkan tadi itu file punya Pak Sakti, tidak salah saya. Ya kan? Ya sambil aja gitu Pak kan. Kebetulan Pak Sakti lebih di baris pertama dan kan. Sekarang itu aja Pak. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan berjumpa lagi pada jam sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.